Shalom anak-anak dikasih oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ibu mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah dan akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah waktu ini. Berikan kami perhatian yang sungguh, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hidup sebagai anak-anak terang melalui perkataan yang baik. Mari kita membuka Alkitab kita. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan. Yang pertama dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Kemudian dari Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Ibu mau mengajak anak-anak untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama dari bagian yang pertama ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian bagian yang kedua di Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, apakah kamu pernah menghitung berapa banyakkah perkataan yang kamu keluarkan setiap harinya? Tentu akan sangat sulit bagi kita untuk menghitungnya, bukan? Kalaupun kita menghitungnya, mungkin jawabannya adalah tidak terhitung. Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin menghitung berapa banyak perkataan yang kita keluarkan setiap harinya. Yang pasti jumlahnya sangat banyak. Dalam satu hari saja ada begitu banyak perkataan yang kita keluarkan. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun? Tetapi anak-anak, yang lebih penting lagi, berapa banyak perkataan kita yang baik? Perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain yang kita ucapkan. Dan berapa banyak perkataan yang tidak baik, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Manakah yang lebih banyak? Perkataan yang baik atau perkataan yang tidak baik? Anak-anak, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tadi, dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anak, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita mengenai beberapa sikap kita yang seharusnya dapat diteladani. Dan salah satunya, serta yang pertama dicatat adalah dalam perkataan kita. Anak-anak, mengapa menjadi teladan melalui perkataan kita begitu penting? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita dapat mengubah kehidupan kita dan hidup orang lain.
Jika kita tidak menjaga ucapan yang keluar dari mulut kita, bisa saja perkataan itu menghancurkan kehidupan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah. Ibu mau memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ketika kita mendengar bahwa teman kita menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, anak-anak seringkali tanpa berpikir panjang, kita segera mencari cara untuk membalas orang itu dengan menceritakan kejelekan-kejelekannya kepada orang lain. Padahal kita sendiri tidak tahu apakah benar dia memfitnah kita. Atau sebaliknya, kita hanya perlu mengeluarkan satu kalimat yang bernada menjelekkan seseorang. Dan orang lain yang mendengar perkataan kita akan menganggap orang itu memang jelek. Contoh yang kedua, suka gosipin orang. Anak-anak gosip berarti sebuah kabar yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, mulailah untuk tidak senang mendengar gosip. Karena dengan mendengar gosip, kita dapat saja terpengaruh dan tidak menjadi seorang pengedar gosip. Contoh yang lain, mengejek, menghina seseorang secara langsung, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, setiap perkataan kita yang kita ucapkan setiap harinya dapat saja menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi orang lain, atau sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, betapa hal itu akan sangat menyenangkan. Namun jika perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, betapa hal itu akan sangat menyakitkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang melalui perkataan kita. Nah, anak-anak, apakah setiap kita yang ada di sini sudah menggunakan perkataan yang baik? Anak-anak yang terkasih, ingatlah bahwa setiap perkataan yang tidak baik yang kita keluarkan mungkin sudah menyakiti hati orang lain. Dan itu tidak akan hilang begitu saja dari dalam hati orang yang pernah kita sakiti. Oleh sebab itulah, betapa perlunya kita untuk berhati-hati sebelum kita mengeluarkan perkataan dari mulut kita. Namun anak-anak, kita berusaha untuk menjadi anak-anak terang melalui perkataan yang baik, bukan semata-mata dikarenakan kita tidak ingin menyakiti hati orang lain, tetapi karena kita akan dihakimi oleh karena perkataan kita. Kita lihat kembali di dalam Matius pasal 12 ayat 36. Ayat 36 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Anak-anak dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kata sia-sia? Kata sia-sia dalam bagian ini adalah kata-kata yang ceroboh, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seperti yang tadi sudah Ibu contohkan di atas. Kata-kata fitnah, menjele-jelekan orang, gosipin orang, menghina orang, mengejek, kata-kata yang kotor dan makian. Kemudian yang bagian berikutnya, bagian yang penting untuk mendapatkan perhatian kita, ayat 37 anak-anak. Ayat itu berbunyi,
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Anak-anak, maksud kalimat ini adalah bahwa menurut ucapan kita akan dinyatakan benar. Dan menurut ucapan kita pula, kita akan dinyatakan bersalah. Anak-anak dikasihi Tuhan, setiap manusia, termasuk orang Kristen, dan setiap kita yang ada di sini, pasti nanti akan bertemu dengan Tuhan. Pada saat itulah, setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita juga akan dituntut pertanggungjawaban hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hidup kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman Tuhan ataukah tidak? Di dalam ayat 37 ini, firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan dinyatakan benar oleh karena perkataan kita yang benar. Dan kita akan dinyatakan bersalah oleh karena perkataan kita yang salah. Bagaimana dengan setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini? Sudahkah kita menjadi anak-anak terang yang mempergunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik? Perkataan-perkataan yang menjadi berkat, yang membangun orang lain. Ataukah justru sebaliknya? Ingatlah bahwa kita harus bertanggung jawab untuk setiap perkataan yang kita keluarkan di hadapan Tuhan. Di akhir firman Tuhan, Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Masing-masing anak mengambil sikap berdoa. Anak-anak dikasihi Tuhan Yesus, sebagai manusia, Ibu yakin bahwa kita tidak mungkin tidak pernah salah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, Ibu mengajak anak-anak untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Mari kita mohon belas kasihan-Nya untuk mengampuni kita. Dan marilah kita juga mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk belajar bertanggung jawab dalam menggunakan mulut kita ketika mengeluarkan perkataan. Jadilah anak-anak terang melalui perkataanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui setiap perkataan yang sudah kami ucapkan. Kami mohon belas kasih Tuhan, mengampuni setiap kami yang sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tolong kami Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau menggunakan mulut kami untuk mengatakan yang baik, yang menghibur, yang menjadi berkat, yang membangun orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak. Sampai jumpa lagi.